بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, karena inilah setinggi-tinggi nikmat dari nikmat-nikmat yang kita rasakan. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga hati kita, menjaga niat kita dalam setiap ibadah kita, agar senantiasa niat itu hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita kerjakan berupa ibadah tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang kita ikhlaskan dan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga kehadiran keberadaan kita di dalam majlis ilmu. Maka kita sangat membutuhkan yang namanya ikhlasun niyyah, niat yang ikhlas lillahi taala. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Fadailul A'mal artinya keutamaan-keutamaan amal, hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadilah dalam amal-amal yang kita lakukan, dalam ibadah yang kita kerjakan. Kita masih dalam pembahasan yang berkenaan tentang zikir. Tentang zikir. Terakhir kemarin kita membahas tentang keutamaan zikir secara umum di setiap waktu. Nah, di situ ada beberapa zikir yang kita sampaikan. Di antaranya mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap pagi sebanyak 100 kali. Dan itu memiliki keutamaan seperti membebaskan 10 budak, dicatat kebaikan 100 kebaikan, dihilangkan keburukan sebanyak 100 keburukan, dan baginya perlindungan dari syaitan di pagi hari itu hingga sore hari. Kemudian juga
mengamalkan zikir tadi sebanyak 10 kali itu seperti membebaskan 4 orang budak, 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Bisa 100, bisa 4. Kemudian juga zikir subhanallahi wa bihamdihi. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada ahabbul kalam ilallahi azza wa jal. Bab tentang ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan 3 hadis. Yang ketiga hadis ini sahih tentang zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama, dan ini hadis nomor 100 dalam kitab ini. Artinya kita telah menyelesaikan 100 hadis sejak pertama kita membaca kitab Fadailul A'mal lil Hafidh Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-100 yaitu dalam bab ahabbul kalam ilallah, ucapan atau zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jundub berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah SAW, ahabbul kalami ilallahi azza wa jal, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 4 zikir ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak mengapa dengan yang manapun engkau memulainya. Apakah engkau mulai dengan tasbih, ataukah alhamdulillah, ataukah la ilaha illallah, ataukah takbir. Rawahu Muslimun, dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini salah satu di antara hadis yang menunjukkan akan kedudukan kalimat tasbih, kalimatul hamd, at-tasbih wat-tahmid wat-takbir wat-tahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Ini adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini mengajak kita semua untuk sebisa mungkin kita sibukkan lisan kita, mulut kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kalimat-kalimat mulia yang memiliki kedudukan tinggi seperti ini. Dan ini sangat kita butuhkan, karena orang kalau tidak menyadari, tidak tahu dengan apa yang harus ia sibukkan lisannya, maka lisan itu akan tersibukkan dengan ucapan-ucapan yang sia-sia. Atau yang lebih parah, dia akan tersibukkan dengan ucapan-ucapan yang mengandung mudarat, yang mengandung dosa. Karena lisan di antara produk dosa yang sangat banyak, yang menjadikan seorang terjatuh ke dalam neraka. Maka lisan ini imma dia itu tersibukkan dengan kebaikan, dengan zikir-zikir kepada Allah, ataukah ia akan tersibukkan dengan
dengan hal yang sia-sia atau dengan keburukan. Maka seorang muslim adalah orang yang cerdik, yang tahu dengan apa harusnya lisan ini dia sibukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan-ucapan yang baik atau diam. Pilihannya apa? Ucapannya baik atau diam. Maka di hadapan kita ada ucapan yang kita ucapkan ia baik, kita tahu kebaikannya. Ada yang ucapan kalau kita ucapkan itu keburukan. Ada yang kita ucapkan kandungan kebaikan dan keburukannya 50-50. Oleh Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, bila itu baik maka ucapkan, bila itu buruk maka diam, bila dia setengah-setengah maka pilihlah diam. Itu bagi yang selektif terhadap apa yang akan ia ucapkan, karena setiap yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu mengucapkan satu ucapan melainkan ada malaikat yang mengawasinya. Ada malaikat yang mencatat ucapan tersebut. Maka berbahagialah mereka-mereka yang tahu bagaimana ia harus menyibukkan lisannya. Berbahagialah mereka yang bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang sia-sia dan dari ucapan-ucapan yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini empat zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Khusus tentang zikir yang empat ini, empat kalimat ini telah terdapat hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya. Bukan saja ia adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ia memiliki fadilah-fadilah yang lain seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Apa itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tal'at alaihi syams." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku bisa mengucapkan zikir ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih aku cintai dari semua yang matahari terbit padanya. Artinya lebih aku cintai dari dunia dan seisinya, karena matahari menyinari dunia ini semua. Oleh Syekh Profesor Al-Allamah Abdul Razak hafizahullah ta'ala menghususkan tentang berbicara empat zikir ini dalam kitab beliau Fiqhul Ad'iyah, Fiqhul Adhkar wal Ad'iyah, dan beliau juga membuat kitab kecil tentang zikir yang empat ini. Di situ beliau menyebutkan tentang hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan dari zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Coba kita baca tentang kumpulan hadis-hadis tersebut. Beliau mengatakan, "Inna khairul kalam wa afdalul dzikr ba'da al-Qur'anil Karim arba'u kalimatin." Sebaik-baik ucapan dan sebaik-baik zikir setelah Al-Qur'anul Karim adalah empat kalimat, di mana empat kalimat ini, empat zikir ini memiliki kedudukan yang tinggi, qadrun rafi'un wa sya'nun 'azimun wa makanatun 'aliyatun fi dinillah, memiliki kedudukan tinggi, yang mulia, yang tinggi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu empat zikir tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan di antara hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut adalah sekitar 12 hadis yang disebutkan di dalam kitab ini. Salah satunya adalah hadis yang kita bacakan tadi, bahwa
ahabbul kalam, ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zikir yang 4 ini, yaitu subhanallah wa bihamd, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tahmid, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, di antaranya adalah hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu yang juga tadi kita ulang, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aqul subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Aku mengucapkan hal ini, zikir ini lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya, atau apa-apa yang disinari oleh matahari. Hadis yang ketiga yang juga menunjukkan tentang keutamaan zikir ini, yaitu hadisnya Ummu Hani. Kata Ummu Hani bercerita, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewatiku dan aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra bi Rasulullah sallallahu faqultu inni qad kaburtu wa da'uftu famurni bi amalin a'maluhu wa ana jalisun. Ummu Hani bercerita bahwa Rasulullah melewatiku, kemudian aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikan aku sebuah amalan, sebuah zikir yang bisa aku amalkan dalam keadaan duduk. Kenapa demikian? Karena saat itu aku telah menjadi seorang wanita yang berat untuk bergerak. Qad kaburtu, aku telah berumur dan aku telah lemah, tidak lincah dan sekuat terdahulu. Maka aku minta kepada Rasulullah SAW sebuah amalan yang aku bisa kerjakan sambil duduk. Qal, maka Rasul pun menjawab, sabbihillah mi'ata tasbihah. Pertama, wahai Ummu Hani, amalkan yang ini, yaitu bertasbih kepada Allah. Apa tasbih? Ucapan subhanallah. Bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Itu yang pertama. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin ta'tiqinaha min waladi Ismail. Sesungguhnya tasbih 100 kali itu engkau mendapatkan ganjaran pahala yang setanding dengan membebaskan 100 budak dari keturunan Nabi Ismail. Itu yang pertama. 100 tasbih subhanallah mendapatkan pahala seperti membebaskan budak 100 budak. Satu budak saja keutamaannya luar biasa seperti yang telah kita sebutkan. Man a'taqa raqabatan a'taqallahu bikulli adwin minhu adwan minha. Adwan minhu. Allah, barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah akan bebaskan orang ini dari neraka setiap satu persatu dari anggota badan budak tersebut sebanding dengan anggota badan orang ini. Maka membebaskan budak adalah amalan yang sangat mulia dan besar. Maka oleh karena itu kaum Ansar, para sahabat yang miskin, yang fuqara itu iri melihat mereka yang bisa membebaskan budak, sehingga mereka datang dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis zikir setelah salat. Itu yang pertama, engkau bertasbih 100 kali wahai Ummu Hani, dan itu setara dengan pahala membebaskan 100 budak. Yang kedua, wahmidillah mi'ata tahmidatin. Yang kedua, bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah sebanyak 100 kali. Ta'dilu laki mi'ata farasin musarrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah.
itu setara dengan engkau mempersiapkan, engkau menyumbang, menjadi berdonasi dengan 100 kuda yang lengkap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempersiapkan jihad untuk orang lain itu sama nilainya dengan berjihad, yaitu menyiapkan seekor kuda, menyiapkan perbekalannya, menyiapkan persenjataannya, menyiapkan baju perangnya, maka ini nilainya sama seperti orang berjihad. Dan kata Rasulullah SAW, tahmidah, ya, bertahmid 100 kali itu sama seperti pahalanya seperti menyumbang 100 kuda yang siap dipakai berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa kabbirillaha mi'ata takbirah fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin. Bertakbirlah 100 kali dan itu sama pahalanya dengan engkau menyumbang bersedekah dengan onta 100 ekor onta yang muqalladah, yang sudah dipatok, ya, yang diterima mutaqabbalah oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 onta dengan 100 kali takbir. Wa hallili mi'ata tahlilah, dan bertahlillah engkau, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Sungguh itu ucapan tahlil akan memenuhkan ruang antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Wala yurfa'u yawma idzin li ahadin amalun illa ay ya'tiya bimithli ma ataiti bihi. Tidak ada orang yang memiliki amal lebih tinggi dari itu kecuali orang yang mengamalkan seperti yang engkau amalkan. Ini diantara keutamaan bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Bila dilakukan masing-masing 100, maka setiap dari zikir ini memiliki keutamaan. Tasbih 100 kali maka seperti membebaskan budak 100 budak. Tahmid 100 kali sama seperti bersedekah dengan 100 kuda untuk berjihad. Bertakbir 100 kali sama seperti apa tadi? Menyumbang 100 onta. Dan bertahlil 100 kali itu akan memenuhi ruang antara bumi dan langit. Ini mempertegas apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hanya saja di sini secara urutan tahlil dijadikan terakhir. Berarti subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Dan tidak mengapa karena hadis ini menyebutkan demikian sebagaimana hadis sebelumnya wala yadurruka bi ayyatihinna bada'ta. Tidak mengapa engkau memulai dengan yang mana saja, mau mulai dengan tasbih, mulai dengan takbir, mulai dengan tahlil ataupun dengan tahmid. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah lain, yaitu jumlah yang ditentukan, yaitu 100 kali. Kalau dalam hadis-hadis yang lain itu umum. Rasul mengatakan ahabbul kalam ilallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ya. Ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zikir tadi, maka tidak ada jumlah di situ. Ucapkan sebanyak-banyaknya. Dan aku la ilaha illallah ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Aku mengucapkan zikir ini lebih aku cintai dari dunia dan isinya, maka itu pun umum, mutlak. Tapi dalam hadis ini disebutkan jumlahnya 100 kali. Artinya kalau mau mengejar keutamaan yang disebutkan tadi, yaitu 100 membebaskan 100 budak, 100 onta, 100 kuda, dan amal yang bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi, maka amalkan dia masing-masing 100 kali. Kemudian yang terakhir di antara faedah dalam hadis ini adalah apa? Bahwa dalam hadis ini memang Nabi SAW mengajarkan secara khusus kepada Ummu Hani. Namun di ujungnya Rasul mengatakan tidak ada yang melebihi amalan ini kecuali orang yang mengamalkan seperti yang kau amalkan.
Artinya bahwa hadis ini mencakup kita semua. Memang asbabul wurud dari hadis ini adalah kepada Ummu Hani, namun faedahnya hukumnya untuk kita semua. Inilah yang disebut oleh para ulama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bihususi as-sababi. Yang artinya bahwa yang menjadi pelajaran, yang menjadi hukum adalah keumuman dari lafaz, bukan sebab khusus terhadap perkara itu. Akan banyak sebabnya, tetapi bila telah terjatuh menjadi hukum, maka dia berlaku bagi kita semua. Dan yang terakhir dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, dari faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa orang-orang yang kini dari segi fisik lemah, tidak seenergik dan sekuat terdahulu, mereka pun tidak kehilangan kesempatan untuk meraup kebaikan sebanyak-banyaknya. Termasuk Ummu Hani di sini, beliau mengatakan aku sudah berumur dan aku sudah mulai lemah, maka tunjukkan padaku amal yang bisa aku kerjakan sambil duduk. Berarti saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang sudah tidak mampu berdiri, yang sudah tidak mampu berjalan sana kemari, yang hanya bisa duduk di tempatnya atau hanya bisa berbaring di atas ranjang tidurnya, maka kesempatan itu jangan dilewatkan. Ada amal-amalan kebaikan yang bisa kita peroleh dan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Itu yang ketiga dari hadis keutamaan 4 zikir tadi. Yang keempat, wa min fadail haula'il kalimat annahunna mukaffiratun lidzunub. Bahwa 4 zikir ini, insyaallah untuk hafal ini ya. Enggak ada, insyaallah ini mudah ini. La subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau kita masih kecil dulu diajarkan ini untuk dibaca kapan? Tahu antum? Masih kecil tuh diajarkan dibaca di sholat id antara takbir-takbir, ya kan? Walaupun hadis secara jelas tidak ada yang menyebutkan bahwa ini adalah bacaan id. Sekarang simak dari 12 hadis yang kita sampaikan, ada nggak bahwa ini dibaca saat sholat id? Tapi faedahnya di situ kita hafal dari kecil, dan itu ternyata adalah kalimat-kalimat yang sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya. Tapi ini yang keempat, bahwa kalimat ini menjadi wasilah, menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuhu walau kanat akthar min zabadil bahr." Yang artinya, tidak ada seseorang di muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah, kemudian tambahannya wala haula wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuhu, melainkan orang yang mengucapkan hal ini akan dihapuskan baginya dosa-dosanya walau kanat akthar min zabadil bahr, meskipun dosa-dosanya itu lebih banyak dari buih-buih lautan. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Nah, ini dia. Jadi 4 zikir ini tambah satu lagi, la haula wala quwwata illa billah. Dan nanti la haula wala quwwata illa billah sendiri akan memiliki keutamaan tersendiri, nanti ada di kitab ini, ada babnya khusus. Dan salah satu di antaranya ini, bahwa dengan 4 zikir tadi ditambah dengan la haula wala quwwata illa billah, maka ini menjadi sebab seseorang akan diampuni dosa-dosanya. Bukan 1 atau 2 dosa, tetapi dosa yang sangat banyak kali, meskipun dosa itu lebih banyak dari buih di lautan. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, annahunna gharsul jannah, bahwa 4 kalimat ini merupakan
tanaman sorga. Ini merupakan benih yang kita tanam untuk kita dapatkan hasilnya di sorga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam aku bermi'raj ke langit. Faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi kita, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Nah, jadi kita ini umat yang mendapat salam dari Nabi Ibrahim. Kita harus senang. Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita melalui Nabi kita. Aqri ummataka minnis salam. Sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka. Nah, jadi kirim salam ada isinya, bukan sekadar kirim salam tapi ada isinya. Akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah. Sampaikan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya sangatlah indah, sangatlah bagus. Adbatul ma, dan airnya begitu enak. Wa annaha qai'an, dan di dalam surga itu ada 2 jenis tanah, 2 jenis lahan. Ghirasuha subhanallah. Tanamannya adalah apa? Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4 ini adalah tanaman surga. 4 ini taman surga. Di sini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka perbanyaklah ucapan ini untuk kita memperbanyak tanaman kita di surga. Tidakkah kita senang memiliki investasi pohon dan tanaman di surga? Dengan kita mengamalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini adalah kabar, pesan sekaligus salam dari Nabi Ibrahim kepada kita, memberitakan kepada kita di surga itu ada pohonnya. Ini dia pohonnya zikir ini. Maka perbanyak artinya, sehingga semakin banyak kita memiliki pohon di surga. Bukankah orang senang berinvestasi? Kan ada juga investasi tanam pohon, pernah dulu saya dengar ya. Masih enggak itu? Oh, banyak orang ikut tanam pohon jati, tanam pohon ini. Enggak tahu dia di mana ditanam pohonnya, hutannya di mana, taunya itu investasinya. Mereka semangat. Nah, sekarang investasilah pohon di surga. Dari sekarang kita mulai nanam tanaman di surga meskipun kita belum ke surga. Bagaimana caranya? Dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, annahu laisa ahadun afdal indallah min mu'minin yu'ammar fil Islam yukthiru takbirahu wa tasbihahu wa tahlilahu wa tahmidahu. Bahwa tidak ada orang yang lebih mulia di dalam Islam ini dibandingkan orang yang memperbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini hadisnya agak panjang. Kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa seorang dari Bani Udrah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya datang untuk menyatakan keislaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat, karena ini adalah tamu mu'allab baru masuk Islam, orang jauh, meminta kepada para sahabat siapa yang bisa menghandle pelayanan tamu untuk 3 tamuku ini. Nah, begitu kata Rasulullah SAW. Qala Talha ana.
Talhah mengatakan, saya ya Rasulullah, saya siap untuk menghandle pelayanan tamu untuk 3 mu'allab kita ini, 3 saudara kita ini. Saya akan menanggung mereka selama berada di kota Madinah. Fakanu inda Talha, maka 3 orang ini pun bersama Talha di rumah Talha ya, selama beberapa hari. Fakanu inda Talha faba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'tan fakharaja fihi ahaduhum fastushhid. Selama mereka berada di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan untuk berjihad. Maka ikutlah salah satu di antara mereka. Fastushhid. Dan akhirnya ia pun meninggal, gugur di dalam pertempuran itu. Qala thumma mata fastushhid. Qala thumma ba'atha ba'tan akhar. Kemudian Rasulullah SAW mengutus pasukan yang lain dan orang kedua pun ikut di dalam pasukan itu, juga gugur, meninggal dunia, syahid. Thumma mata ats-tsalitsu ala firashihi. Adapun yang ketiga dari 3 orang itu tidak ikut berperang, tidak ikut dalam pasukan pertama ataupun kedua, namun ia meninggal di rumah di atas kasurnya. Qala Talha, kemudian Talha bercerita, fara'aitu haula'i tsalatsa alladziina kanu 'indi fil jannah. Aku dalam mimpi melihat bertemu dengan 3 saudara mu'allab tadi di surga. Aku melihatnya di surga. Fara'aitul mayyita ala firashihi amamahum. Ternyata aku mendapati yang mati terakhir yang di atas ranjangnya yang tidak berperang itu, mereka yang terdepan, mereka yang menjadi pemimpin dari 3 orang itu. Wa ra'aitul ladzi istushhida akhiran yalihi. Kemudian setelahnya adalah yang mati di medan perang, di perang yang kedua. Wa ra'aitul ladzi istushhida awwaluhum akhiruhum. Dan aku mendapati sahabat yang pertama keluar berjihad itu berada di urutan ketiga. Jadi yang pertama yang mati di atas ranjangnya, yang kedua adalah yang berperang di perang yang kedua yang diutus Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah orang yang paling keluar pertama di perang atau pasukan diutus oleh Rasulullah SAW. Itu diceritakan oleh Talha. Beliau heran. Sudah bagus ini ditemukan di surga, tapi yang beliau herankan apa? Ini kan ada yang pertama keluar meninggal dunia, di perang kedua keluar meninggal dunia. Nah yang ketiga meninggalnya di rumah di atas ranjang. Kok bisa ini yang di depan, kemudian baru yang kedua, baru yang ketiga, dan itu yang ketiga itulah yang pertama keluar berperang, dan itu menjadikan heran sahabat Talha. Maka beliau pun datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Kemudian Rasul mengatakan, ma angkarta min dzalika. Apa yang engkau herankan dari itu ya Talha? Laisa ahadun afdal indallah min mu'minin yu'ammaru fil Islam. Tidak ada orang yang lebih mulia di dalam Islam ini dibanding seorang yang dipanjangkan umurnya dan ia pun memperbanyak takbir, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Wa qad dalla hadzal hadits ala 'idhami fadli man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Artinya hadis ini apa? Bahwa bila Anda panjang umurnya dan itu Anda isi dengan zikir kepada Allah, dengan amal-amal yang saleh, maka itu jauh lebih baik daripada Anda meminta umur yang pendek. Ya Allah, matikan sehari ini. Kenapa kita minta hari ini? Kenapa enggak minta setahun lagi, 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi? Dan kita penuhkan umur itu dengan kebaikan, dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi kedudukan kita. Ibaratnya ada orang ngumpulin harta selama sehari atau seminggu dengan orang ngumpulin harta setahun, mana lebih banyak kira-kira? Tentu yang setahun. Ini secara nominal sama ya. Bukan kalau yang seminggu ini ngumpulinnya ya miliaran, sementara yang setahun ini cuma ratusan ribu, ya jelas beda. Ini sama-sama, seharian dapat 1 juta, kalau dia seminggu ya dapat 7 juta. Kalau setahun berapa juta? Nah, begitu. Maka berumur panjang itu adalah nikmat dari Allah, tetapi dia menjadi nikmat ketika umur itu diisi dengan kebaikan, dengan hal-hal yang positif, termasuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sebutkan di sini yukthiru takbir wa tasbih wa tahlil wa tahmid. Memperbanyak tasbih, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak
tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh. Kita selesaikan atau cukupkan? Atau kita lanjutkan keutamaan ini di pertemuan yang akan datang? Satu lagi, hadis yang ketujuh. Wa min fadailihinna anna Allah ikhtara haula'il kalimat wasfafahunna li'ibadihi. Juga merupakan keutamaan dari kalimat atau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar adalah Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kalimat ini untuk hamba-hambanya. Wa rattaba ala dzikrillahi bihinna ujuran 'azimatan. Dan Allah telah menyiapkan bagi orang yang mengamalkan zikir ini pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa minal kalami arba'an." Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari ucapan ada 4 ucapan, 4 perkataan. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, 4 ucapan. Faman qala subhanallah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah kutiba lahu 20 hasanah, akan dicatat baginya 20 kebaikan. Wa huttat anhu 20 sayyi'ah, akan digugurkan darinya 20 keburukan. Wa man qala Allahu akbar famithlu dzalik, barang siapa yang mengucapkan Allahu akbar, pahalanya juga demikian, yaitu dihapuskan 20, ditulis 20 pahala, dihapuskan 20 dosa. Wa man qala la ilaha illallah wa man qala la ilaha illallah mithlu dzalik fa mithlu dzalik, yang mengucapkan la ilaha illallah juga pahalanya demikian. Wa man qala alhamdulillah rabbil alamin kutiba lahu 30 hasanah. Adapun yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka baginya ditulis 30 kebaikan. Wa hutta anhu 30 khati'ah, akan dihapuskan 30 keburukan. Jadi yang subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah ini masing-masing 20 kebaikan ditulis, 20 keburukan dihapus. Khusus bagi alhamdulillah, ucapan tahmid alhamdulillah rabbil alamin, ini akan mendapatkan 30 kebaikan dan akan dihapuskan 30 keburukan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nah, ini beberapa di antara keutamaan kalimat la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi masih ada sekitar 5 hadis lagi yang menyebutkan keutamaan dari zikir ini. Tapi untuk pagi ini saya kira cukup dulu. Adapun ini di luar kitab kita. Adapun di kitab ini disebutkan 3 hadis saja di antara ucapan yang sangat mulia, yaitu yang pertama adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk kita banyak menyibukkan lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan zikir yang sangat dicintai, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian antum semua. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.